Persija berbenah, tapi seperti sebelumnya selalu tertinggal dibanding tim lain. Tony Espinosa Mosi dibuang Arema menjadi mutiara di Madura. Cara Laskar Sapekerap Madura United menggebrak Piala Gubernur Kaltim. Baru dibentuk, datang, main, menang. Piala Gubernur Kaltim yang sengit dan panas. Kasihan Mitra Kukar, tuan rumah sekaligus juara Piala Jenderal itu terlempar dan hanya bisa jadi penonton di kandang sendiri. Sisi lain dan pengakuan terbuka kiper Korea Selatan Yo Jae-hoon. Aku tersakiti. Diberitakan bubar, tiba-tiba Persipura siapkan pasukan di Malang. Apa kabar pencinta galeri sepak bola Indonesia? Senang sekali kami dia yang nemenin Sabtu siang kamu. Dan pasti banyak sekali menu spesial di GSI Sabtu ini, di mana kita akan melihat kabar dari Persija. Apa kabar ya Persija ya? Tapi kita juga punya info terbaru mengenai hasil pertandingan dari Piala Gubernur Kaltim. Jadi langsung aja kita lihat, ini dia galeri sepak bola Indonesia. Persija Jakarta. Dahulu, klub asal ibu kota memiliki segudang prestasi mengkilap. Selain titel juara, Macan Kemayoran semakin jumawa perihal keberadaan skuad mewahnya. Disegani sebagai klub bertabur bintang, Persija kian tersohor berkat fanatisme melimpah dari The Jackmania. Beberapa turnamen sempat dilakoni pasukan berseragam oranye. Namun hasilnya jauh dari kata memuaskan. Menjadi ikon olah bola ibu kota, beban berat seakan menghantui Ismet Sofyan CS guna mengulang sukses dalam meraih prestasi. Kalau berat sih enggak, ya mungkin tanggung jawab ya, karena Persija dihuni oleh beberapa pemain-pemain yang ibaratnya pemain dari ex-tim nasional ya. Terus yang kedua mungkin notabene supporter yang luar biasa di Jakarta. Kecintaan publik Jakarta memang tidak terbantahkan. Meski saat ini Persija masih diterpa berbagai problematika. Sulit dalam merayu sponsor, memperpanjang krisis finansial di tubuh Macan Kemayoran. Hasilnya, juara Liga Indonesia 2001 ini mulai memasuki masa memprihatinkan. Kalau harapan sih selalu ada, pasti harapan yang terbaik buat tim ini, artinya jangan sampai Persija dikenal orang tim ibu kota tapi tidak sesuai dengan domisili ibu kota gitu. Artinya kita nggak punya lapangan, kita harus pindah-pindah tempat latihan. Saya rasa itu tidak menunjukkan suatu tim ibu kota gitu loh. Harapannya kita punya lapangan sendiri, kita punya tempat mes sendiri gitu. Jadi fasilitas yang infrastruktur yang ada di Jakarta mungkin bisa dipenuhi lah. Kalau mengeluh saya rasa kalau dengan kondisi sekarang ini mungkin pasti normal lah, saya rasa ada. Karena dengan kondisi lapangan ini saya rasa jujur aja untuk kita latihan memang tidak layak pakai ya. Tapi kita mau kemana lagi? Di sini tidak punya lapangan yang bisa dibilang yang standar gitu, yang domisili dekat dengan di sini. Ya mau nggak mau kita harus memaksimalkan, harus memakai lapangan yang ada. Saat ini Persija tengah dinahkodai oleh pelatih asal Brazil, Paulo Wesley Silva Camargo. Harapan mulai terjaga, perbaikan dan target tentunya menjadi prioritas utama. Terlebih jika kisru sepak bola mulai teratasi dan kompetisi kembali bergulir. Yeah, I think 1 year for penalty is very bad for all people here in Indonesia. People play football, like football so much, but when the FIFA give you penalty, it's not better for all. For me, coach, for
player, for people working in television, in radio. But I think if they fix now, it's better for all people. Harapannya sih kepingin cepat dicabut lah, agar kita juga lega sebagai pemain, agar kita bisa berkompetisi lagi, agar Indonesia jangan sampai di-ban oleh FIFA, supaya kita bisa melihat tim nasional kita berlaga di internasional. Akhir pekan lalu, Piala Gubernur Kalimantan Timur resmi bergulir. Puluhan gol pun telah tercipta dari beberapa laga. Dari sekian banyak laga perdana, ada satu yang menarik perhatian. Siapa lagi kalau bukan si gelandang asal Spanyol, Toni Espinosa Mosi. Namanya memang tidak asing lagi didengar. Ia melambung ketika masih berseragam Arema Kronus. Berkat kepiawaiannya mengolah si kulit bulat. Namun sayang, publik Arema tidak dapat melihat aksinya lagi. Manajemen Arema memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Melihat situasi demikian, klub yang baru saja diresmikan, Madura United, mengambil peluang emas untuk mendapatkan tanda tangan kontrak pria kelahiran negeri Matador ini. Mosi pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk menunjukkan tajinya. Laga perdana Madura United di ajang turnamen Piala Gubernur Kalimantan Timur 2016 kontra Mitra Kukar menjadi debut bagi Mosi. Tentu bukan lawan yang mudah, terlebih tim Nagamekes merupakan jawara Piala Jenderal Sudirman 2016 lalu. Seperti kata pepatah, bola itu bundar. Hasilnya, Mitra Kukar dibuat tidak berdaya menahan gempuran serangan Madura United. Tidak lain karena penampilan memukau Mosi yang patut mendapat apresiasi. Bagaimana tidak, 2 dari 3 gol yang tercipta berawal dari sontekan pria kelahiran 21 Februari 1986 ini. Gol Pablo Rodriguez Arachil pada menit ke-10 berawal dari Mosi. Mosi lagi-lagi menunjukkan kapasitasnya sebagai gelandang berkualitas ketika Gilang Ginarsa berhasil memanfaatkan umpan matang pria berumur 30 tahun ini. Berkat kemenangan ini, Madura United berhasil meraih 3 poin. Hasil positif tentu menjadi bekal besar bagi Madura untuk pertandingan selanjutnya. Bagi Mosi sendiri, performa impresif di laga perdana menjadi ajang pembuktian jika dirinya merupakan gelandang yang memiliki skill apik di atas lapangan hijau. Kejutan hadir pada pagelaran Piala Gubernur Kalimantan Timur 2016. Berstatus sebagai tim anyar, Madura United menjadi klub pertama dari grup B yang memastikan tiket ke semifinal Piala Gubernur Kaltim usai mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor tipis 2-1. Imbang tanpa gol di babak pertama, Madura akhirnya memecah kebuntuan 20 menit jelang laga usai. Bermula dari lesakan gol yang diciptakan Engelbert Sani pada menit ke-70. 8 menit berselang, sang kapten Fabiano Beltrame kembali merobek gawang Sriwijaya FC. Sriwijaya memperkecil kekalahan lewat titik putih. Alberto Gonçalves yang maju sebagai eksekutor berhasil memperkecil kekalahan menjadi 2-1. Di pertandingan lain, PSTNI menunjukkan tajinya kala menundukkan jawara Piala Jenderal Sudirman Mitra Kukar. Tampil menyerang sejak menit awal babak pertama bergulir, Nagamekes kerap merepotkan barisan pertahanan PSTNI. Akhirnya kerjasama apik Hendra Bayau dengan Romario Alves berbuah gol pada menit ke-31. 1-0 atas keunggulan Kukar bertahan hingga jeda. Di paruh 40 menit kedua, PSTNI coba tampil lebih agresif. Tidak disangka, tim kuda hitam berhasil membalikkan kedudukan menjadi 2-1 lewat gol Manahati Lestusen pada menit ke-60.
dan Wawan Febrianto 7 menit sebelum laga usai. Sisi lain dan pengakuan terbuka kiper Korea Selatan Yo Jae-hoon. Kabar terbaru sepak bola Indonesia. Diberitakan bubar, tiba-tiba Persipura siapkan pasukan di Malang. Sesaat lagi.